Konflik pertanahan sepertinya adalah masalah yang tak berkesudahan. Kalikong pengusaha dan penguasa dalam penguasaan lahan sudah menjadi cerita lama. Lantas, sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Rakyat dibenturkan dalam ketidakpastian. Mereka sesungguhnya bukan isapan jempol belaka karena mereka nyata dan ada di sekitar kita. Malam hari ini, Benang Merah akan membahas dan mengupas sepak terjang para mafia tanah. Untuk itu, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber kami malam hari ini. Yang pertama, ada Pak Nur Marzuki, Sekjen Badan Pertanahan Nasional. Selamat malam, Pak Marzuki. Selamat malam, Mas Arya. Kemudian di sebelahnya ada Pak Syafran Sofyan, ini Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selamat malam, Pak Syafran. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Mas Yandri Santo, ada dari Komisi 2 DPR. Selamat malam, Mas Yandri. Selamat malam, Mas Aryo. Saya mau ke Pak Syafran dulu. Sesungguhnya kalau kita bicara soal mafia tanah itu mereka ada nggak sih? Baik, terima kasih. Saya sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa di seluruh Indonesia, TV One maupun di studio. Saya selaku Ketua Umum Pejabat Pembuat Akte Tanah, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, mewakili PPAT di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita PPAT di seluruh Indonesia atau PPAT, kita tidak mengenal mafia pertanahan. Dan juga kita tidak pernah berhubungan dengan mafia pertanahan. Karena tupoksi kita, kewenangan kita, PPAT itu adalah membuat akte otentik. Membuat akte otentik yang berkaitan dengan peralihan maupun pembebanan hak atas tanah. Jadi ada 8 kewenangan akte otentik yang kita buat atau diberikan kewenangan kepada PPAT, antara lain jual beli. Artinya Anda tidak pernah merasakan keberadaan mereka, meskipun kita tahu PPAT juga bersentuhan dengan pembuatan akta. Artinya Anda tidak merasakan ada praktek-praktek mafia tanah? Kalau merasakan, dengar-dengar, sepertinya kita mendengar, tapi saya sendiri khususnya, ataupun laporan dari anggota, belum ada yang berkaitan dengan mafia pertanahan. Karena memang yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kita tidak ada kewenangan untuk di dalam membuat akta otentik. Gitu. Meskipun nyatanya banyak pemalsuan akte, kemudian ada sertifikat ganda. Ya, memang di dalam praktek ada kita mendengar ada sertifikat ganda ataupun juga ada identitas ataupun keterangan-keterangan yang tidak akurat. Nah, inilah yang nanti kita harus persamaan persepsi baik dengan BPN maupun dengan penegak hukum bahwa tanggung jawab dari PPAT itu adalah formal sesuai ketentuan dari undang-undang. Jadi kita tidak bertanggung jawab secara material akta ataupun material identitas ataupun keterangan yang diberikan oleh para pihak itu tidak benar. Baik. Nah, berkaitan dengan sertifikat, tentunya kita ada kewajiban untuk mengecek langsung kepada kantor pertanahan setempat apakah sertifikat itu ada masalah atau tidak. Kalau dia berkaitan dengan tanah-tanah yang belum sertifikat, kita juga diwajibkan untuk meminta keterangan dari pihak kelurahan, dari RT RW bahwa memang tanah itu tidak dalam sengketa. Baik. Pak Nur Marzuki, dalam kasus sengketa tanah Pemprov DKI di Cengkareng misalkan, Pak Ahok itu berteriak-teriak, ini ada mafia tanah nih. Saya bahkan korbannya katanya, karena DKI ternyata membeli tanahnya sendiri. Nah, Pak Ahok berteriak-teriak nih, ada mafia tanah. Nah, sebenarnya mafia tanah itu ada nggak sih, seperti yang apa dikatakan oleh Pak Ahok? Kalau saya kira terlalu berlebih lah kalau kita katakan mafia. Kalau Kenapa? mafia kan dia kerjanya rahasia. Tapi kan ini muncul di permukaan mereka. Siapa pelakunya kita tahu. Antara siapa dan siapa dia tahu. Apa yang mereka perebutkan pun kita tahu. Sebetulnya dengan mudah kita mendetek. Jadi kurang tepat lah kalau kita katakan mafia tanah, saya kira. Nah, kalau itu tidak katakanlah contoh kasus di Cengkareng itu kira-kira
yang Saya bisa selesaikan melakukan dulu. Itu tidak lebih sebagai calo, maklar yang ingin mencari kaya cepat dia. Itu saja sesungguhnya. Tapi bagaimana kemudian tanah yang katanya milik Pemprov DKI digunakan oleh Dinas Kelautan Perikanan DKI itu kemudian bisa beralih jadi SHM milik orang lain? Kalau kami yang diberikan mandat oleh negara untuk mengelola masalah pertanahan di Indonesia, kami melihat itu bukan satu masalah. Karena kami yang harus memberikan penilaian yang tepat, apakah itu sengketa atau tidak. Karena di sana Pemda DKI punya tanah, jelas dia. Ibu Tuti punya tanah, jelas di situ. Jadi yang dikatakan sengketa itu kalau satu objek dimiliki lebih dari 2 orang, itu sengketa. Tapi dalam fakta di lapangan yang kami lihat itu nggak ada itu. Jadi itu benar bahwa itu tanah milik DKI atau tanah Ibu Tuti? Bu Tuti punya tanah di situ, Pemda DKI punya tanah di situ, bertetangga mereka. Dan kebetulan memang tanah Pemda DKI ini kan belum punya sertifikat. Sehingga untuk memastikan letak batas dan luasnya itu kan masih labil dia. Sehingga setelah kita cek di lapangan, saya kira ada 2 bidang yang bersandingan di situ. Jadi ya kehati-hatian Pak Gubernur kita hargai karena pengalaman beliau dalam mengeluarkan uang banyak disoroti oleh pihak penegak hukum, aparat pengawasan, sehingga wajar kehati-hatian beliau. Dan faktanya kita sudah diskusikan itu sesungguhnya tidak ada masalah sih di lapangan. Baik. Mas Yandra ini melihat kasus mafia tanah ini ada nggak kalau Pak Sofron tadi bilang ya masih belum beliau jawabnya masih belum yakin lah. Kalau Anda melihat gimana? Saya kira tanah ini kan memang rumit ya. Di mana jumlah tanah di bumi ini tidak bertambah, orang bertambah, kebutuhan bertambah. Akhirnya masalah tak bertambah juga dengan tanah. Kalau kita lihat misalkan 3 bulan terakhir kan hampir 4.000 kasus tanah yang masuk ke BPN ya, baru sekitar setengah diselesaikan. Artinya kalau kita mau jujur sebenarnya, pasti banyak pemain sebenarnya di tanah ini, ya kan? Apakah dia di level kecil maupun di level besar. Misalkan kalau misalkan level kecil ya mungkin tanahnya 1-2 hektar atau bahkan cuma ratusan meter kan. Tapi di Indonesia juga kalau kita mau jujur sebenarnya banyak misalkan satu orang atau satu perusahaan bisa menguasai bahkan ratusan ribu hektar, jutaan hektar. Itu kan dengan pola mereka mengatur sedemikian rupa, itu mereka bisa menguasai. Tadi Anda katakan ada pemain besar, ada pemain kecil. Mereka masuk kategori mafia tanah? Ya kalau mafia kan istilah ya, bisa diperdebatkan. Tapi kalau mereka banyak mengambil keuntungan dari persoalan tanah, iya. Artinya kan sampai hari ini di tingkat pengadilan kan banyak kasus tanah yang mereka saling berhadapan. Dan kalau kita mau lihat juga, selalu saja memang apa yang disampaikan oleh TV1 tadi, benturan itu antara orang berduit dengan orang tidak berduit. Dan kalau juga kita lihat hasilnya di ujungnya itu pengadilan ataupun hasil dari penyelesaian sengketa tanah itu hampir nyaris tidak ada orang pinggiran atau orang kaum du'afah ini memenangkan pertarungan kalau ada misalkan pemodal besar untuk menguasai tanah tertentu. Nah, ini artinya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu belum merasuk keadilan kepada masyarakat. Kan tujuannya misalkan memberikan kebahagiaan, kepastian hukum, keadilan bagi rakyat, khususnya petani di situ disebut loh. Nah, tapi kan kalau kita lihat hari ini misalkan bagaimana kasus si Kancil di Jawa Timur, Mas Suji, kasus Mas Suji ada yang terbunuh. Kemudian di Serang, di dapil saya di Banten juga banyak kasus tanah. Anda menekankan soal keadilan. Nanti kita akan buktikan di segmen berikutnya bahwa masyarakat kecil atau orang-orang tertentu dipermainkan keadilan. Kami akan membuktikan mafia tanah itu ada atau tidak. Tunggu kami di segmen berikutnya, tetap bersama Benang Merah. Anda masih bersama Benang Merah. Saya mau ke Pak Nur Marzuki. Pak Nur, yang banyak ditemukan biasanya salah satu modus dan masalah itu adalah penggandaan sertifikat. Nah, BPN sebagai satu-satunya badan administrasi pertanahan, kemudian banyak masyarakat bertanya, kok bisa menerbitkan sertifikat-sertifikat ganda itu? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebetulnya kalau kita bicara masalah sertifikat ganda, itu kondisi-kondisi masa lalu. Jadi produk-produk mungkin 10 tahun sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Karena kita belum punya teknologi, kita belum punya peta. Sehingga muncullah saat ini persoalan-persoalan itu. Tetapi yang di era teknologi sekarang ini yang sudah maju,
itu sudah tidak terjadi lagi. Kita punya pengendalian untuk dapat menghindari terjadinya tumpang tindih. Jadi ini sisa-sisa masa lalu yang dulu bahkan di 10 tahun pertama terbitnya UPA, banyak tanah-tanah yang diterbitkan itu tidak punya petanya. Nah inilah mencuat. Dan dulu tidak punya nilai ekonomi tanah, dan tidak punya nilai ekonomis tanah itu pada waktu itu. Sekarang sudah kebutuhan semakin meningkat, tanah kata Pak Yandi itu tidak bertambah, inilah muncul-muncul persoalan-persoalan yang menjadi tugas kami. Tapi kalau kita bandingkan, tadi Pak Yandra bilang 3.000 sengketa pertanahan. Dari jumlah bidang tanah di Indonesia ada 120 juta bidang, itu nggak ada nilai apa-apanya sesungguhnya. Tapi blow up-nya yang terlalu besar sesungguhnya. Itu saja. Terkait tudingan bahwa ada permainan oknum di BPN, apa jawaban Anda? Tapi sampai sekarang nggak ada buktinya itu. Nggak ada buktinya? Nggak ada buktinya. Oke, baik. Terkait soal praktek para mafia tanah, kami memiliki seorang narasumber di ujung sana, sebut saja namanya Pak Tony. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak. Pak Tony, kita lagi bicara soal keberadaan mafia tanah. Sebenarnya ada nggak sih praktek mafia tanah itu Pak Tony? Itu jelas Pak, jelas. Dan kentara sebetulnya di daerah manapun ada Pak. Bahkan terus terang, kami itu bekerja sama dengan oknum dari BPN, kemudian dengan PPAT kami bekerja sama. Itu jelas dan kami punya buktinya Pak. Apa buktinya? Anda bisa menyebut ada oknum-oknum itu? Contoh Pak, kita nggak semata-mata tahu-tahu bisa menguasai tanah. Pertama, yang kami buat adalah letter C palsu atau girik palsu. Kita mengkutip dari buku C. Nah, dari dasar itu kemudian kita melibatkan oknum PPAT, kita buatkan akte jual beli. Padahal objek akte jual beli tersebut adalah tanah negara yang jelas-jelas dalam aturan tidak boleh dibuatkan akte jual beli. Kami juga punya buktinya. Yang ketiga, itu bisa disulap jadi sertifikat hak milik walaupun punya tanah negara? Kalau dari tanah negara, BPN memang sangat tertib ya. Oke. Jadi BPN tidak membuat sertifikat karena tidak bisa memang itu. Tetapi PPAT ini sudah membuat akte jual beli. Akhirnya merugikan beberapa pihak yang membeli tanah tersebut, Pak. Oke, tahan dulu. Saya minta komentarnya dulu ke Pak Nur Marzuki sebelum ke Pak Safran. Pengakuan tamu kita Pak Tony barusan bahwa mereka bekerja sama dengan oknum BPN. Kami belum sampai detik ini kami tidak membuktikan itu adanya. Kami masih dalam kondisi bekerja normal dan tidak ada aparat kami yang OTT dalam kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai kerjasama kejahatan tadi. Tidak ada itu sampai hari ini. Nah, kalau kaitan dengan pemalsuan tadi, dikatakan pemalsuan tadi, sesungguhnya kami bekerja itu tidak pasti ada dasarnya, ada landasannya. Kalau diawali dengan pemalsuan itu pun juga kami punya rambu-rambu untuk mengamankan palsu atau tidak, walaupun kami tidak punya hak uji apakah palsu atau tidak dokumen ini. Tetapi yang kami buktikan di samping aspek legalitasnya, kami pastikan juga bidang tanah di lapangan, kami pastikan batasnya, kami pastikan letaknya, kami pastikan luasnya. Apabila secara fisik itu memang sudah tidak ada pihak lain kecuali pihak yang mengajukan permohonan itu, dan dokumentasinya ada, alasannya ada, ya kita proses. Karena kami tidak bisa menguji apakah palsu atau tidak. Kami bukan lembaga pengujian dalam dokumen-dokumen bukti kepemilikan masyarakat. Tetapi pengujian kami adalah samping dokumen, kami fisik di lapangan. Begitu kita bisa memastikan batasnya, letaknya, luasnya, itu oke, tidak ada masalah, ya kita proses. Baik. Pak Safran, tadi PPAT di situ disebut-sebut juga oknumnya ikut bermain. Ada tanggapan? Ya. Jadi kalau selaku PPAT, seharusnya sebelum dia tanda tangan akte jual beli, harus dokumen, data-datanya harus dicek dulu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dia belum bersertifikat, harus betul-betul dicek dari RT, RW, kelurahan. Setelah itu juga dicek ke BPN mengenai batas, letak, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia sudah memenuhi persyaratan, baru nanti diadakan jual beli. Nah, kalau ada yang melakukan itu saya lihat selaku oknum. Jadi dia tupoksinya bukan menjalankan selaku PPAT. Nah, inilah kita kepada rekan-rekan, kalau ada hal seperti itu, ya seharusnya bertanya kepada pengurus IPAT, baik di daerah, di wilayah maupun di pusat, agar kita dapat memberikan masukan-masukan yang benar, sehingga teman-teman tidak terjerumus ke dalam atau bekerja sama
dengan yang namanya calo ataupun mafia Baik. tanah. Saya mau ke Pak Mas Tony lagi. Mas Tony, Ya. tadi Anda sudah bicara soal bagaimana memainkan hak tanah milik negara. Kalau soal sertifikat giri palsu, itu bisa juga dimainkan. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Kita bekerjasama dengan aparatur desa terutama ya. Itu sudah bukan rahasia lagi, Pak. Semua terutama di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu bahkan terkenal dengan banyaknya bandar girik bodong, Pak. Itu tahu semua. Itu tahu semua, Pak. Kalau tadi saya menyinggung masalah PPAT, ini PPAT-nya kepinteran atau tidak? Karena bukan satu AJB yang dibuat oleh beliau ini. Bahkan pernah terjadi suatu jual beli yang tidak dihadiri oleh penjual. Bahkan si penjual setelah kita konfirmasi, loh saya nggak punya tanah di situ kok bisa ada akte jual beli? Itu bagaimana? Bukan cuma 1, 2, 3, Pak. Dibuatkan AJB di tanah negara, kemudian si penjualnya tidak hadir. Apa itu saking pinternya PPAT tersebut? Nah, mengenai BPN, tiap tahun itu ada namanya PRONA sertifikat, Proyek Operasi Nasional Sertifikasi, yang dibiayai langsung oleh negara. Kenyataan yang terjadi ini bukan lagi rahasia. Itu dipungut bayaran. Memang ada biaya administrasi cuma berapa, di bawah Rp50.000 lah. Tapi yang terjadi di atas 3 juta kita buat sertifikat PRONA itu. Memang resminya berapa biasanya? Itu tidak ada biaya, Pak. Nggak ada biaya? Tidak ada biaya. Oke. Boleh ditanya ke orang BPN tersebut itu. Iya Pak, harusnya memang tidak ada biaya. Jadi kalau kaitan dengan proyek sertifikasi PRONA, itu memang cukup banyak. Kita ditargetkan hampir rata-rata 1 juta sampai 1,2 juta per tahun. Ini biayanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Tapi pemerintah hanya mendanai biaya dalam kaitan kegiatan sertifikasi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pemilik tanah. Itu ada biaya meterai, ada pembuatan patok, ada penyelesaian dokumen-dokumen kepemilikan, dan ada lagi yang paling besar adalah pajak. Tapi benar besaran sampai 3 juta itu seperti Pak Tony bilang. Bisa lebih, tapi itu ada untuk kas negara. Karena setiap pemberian hak itu dikenakan BPATB 5% dari nilai aset. Jadi yang benar itu tidak ada biaya atau ada biaya? Biaya ditanggung oleh pemerintah, tapi pajak tetap ditanggung oleh pemilik tanah. Benar begitu Pak Tony? Itu yang praktek terjadi di lapangan, memang Pak, kita bayar BPHTB itu jelas, begitu kewajiban untuk ganti rugi ke negara. Tetapi di luar itu dikenakan biaya lain-lain dengan alasan. Jadi begini Pak, kronologinya seperti ini. BPN itu mempunyai program sertifikasi PRONA, kemudian dibagikan setiap kota madya. Nah, kota madya ini membentuk panitia di tiap-tiap kelurahan. Nah, panitia ini yang memungut biaya kepada warga dengan alasan untuk orang BPN sekian, untuk oknum kecamatan sekian. Akhirnya membengkak. Sekarang kalau kita hitung 5% dari 100 meter, berapa sih BPHTB-nya? Tapi dikenakan biaya 3 juta sampai 5 juta, itu sampai sekarang terjadi. Jadi mestinya inspektorat dari BPN itu diam-diam Pak datang Pak. Diam-diam datang ke BPN, coba pura-pura bikin sertifikat Pak. Di loket pertama aja udah jelas kok. Sekian untuk swadaya ya. Biaya sertifikat sekian. Padahal kita tahu ada peraturannya kok. Ada istilahnya penerimaan bukan pajak itu ada. Itu terjadi sampai detik ini. Baik. Lalu praktek-praktek apa lagi yang dilakukan oleh para mafia tanah? Kami akan ungkap setelah lagi di Benang Merah. Tetap bersama kami. Anda kembali masih bersama Benang Merah. Pak Tony masih bersama kami, Pak Tony? Ya masih Pak. Oke, ini sebelum ke Pak Tony dan ke Bapak, saya dapat ini dari hasil investigasi tim kami. Jadi ini adalah sebuah kertas segel. Ini tertera tahun 1984. Tim kami mendapatkan informasi bahwa kertas-kertas seperti ini masih dijual di kantor pos, salah satu kantor pos besar di wilayah Jakarta Pusat. Dan ini kalau beli memang bahasanya ya mengindik-indik begitu ya. Tapi inilah katanya cikal bakal untuk pemalsuan sertifikat-sertifikat lama. Kemudian ini juga ada kertas segel, yang ini tahun 2000. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Tony. Pak Tony, Anda tahu nggak soal penjualan-penjualan kertas segel yang lama-lama ini di sebuah kantor pos? Benar adanya begitu?
Jadi yang benar adalah Gimana? itu di pinggiran kantor pos, Pak. Tetapi kalau memang di pinggiran yang nggak ada, kita bisa melalui oknum pegawai kantor pos. Oke. Pernah kami juga memesan materai lama juga, kemudian ya segel-segel lama ya untuk rekayasa data, Pak, untuk rekayasa data. Contoh operalih garapan, Pak, kita rekayasa. Kemudian kalau kita tidak dapat kita segel benar-benar kosong, kita menggunakan kertas HPS biasa. Lalu bagaimana kita buat kertas tersebut seperti lama? Cara-caranya ya banyak lah, diantaranya dicelup dengan air teh, kemudian diasap, Pak. Kita bakar kayu, kemudian asapnya taruh di atasnya, kita menjadi kuning, Pak. Tapi menggunakan materai lama. Nah sekarang logikanya, kenapa mereka berjualan bebas tidak ada tindakan? Padahal justru dari awal itulah kita bisa memanipulasi data-data. Demikian, Pak. Nah, kalau ini yang tim kami dapatkan ini kan buatan tahun 84. Kalau cari yang lebih tua lagi ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Bisa? Bisa. Tahun 70? Ada, Pak. Materai tahun 60 pun ada. Oh ya? Kira-kira berapa ya harganya? Nah, harganya memang fantastis, Pak. Karena si penjual juga tahu ini untuk rekayasa. Jadi harganya itu bisa mencapai satu lembarnya 500.000, Pak. Oke, baik. BPN kalau begini bisa tahu nggak, Pak? Ya ini kalau kita bicara masalah segel-segel seperti ini sudah bukan wilayah tugas pokoknya kementerian, Pak. Jadi sesungguhnya kita malam ini sudah mengidentifikasi pokok persoalan masalah pemalsuan. Ya, aparat penegak hukum segera saja melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Jadi bukan mafia, kan sudah jelas dijual di pinggiran kantor pos, nggak ada di kantor pos, di dalam kantor pos. Jadi akar masalah sudah kita temukan malam ini, persoalan-persoalan seperti ini, dan itu tidak menjadi wilayahnya kementerian kita. Baik. Tidak Mas Yandri, menjadi. Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Tony? Iya, sebagai informasi dari Pak Tony, kemudian dari PPAT, termasuk BPN, saya kira kita harus jujur sebenarnya ya, bahwa persoalan tanah ini ada, ya, mulai dari hulu sampai hilir sebenarnya. Kan apa yang dikatakan Pak Tony, misalkan mulai dari segel dibeli di pinggiran kantor pos, kalau itu misalkan bisa diproses secara resmi, tetapi palsu, itu kan artinya ada interaksi jual beli dengan pemalsuan dokumen-dokumen itu, menurut saya ini menjadi PR kita. BPN menurut saya tidak juga perlu lepas tangan, ataupun PPAT ini walaupun oknum, Pak ya, misal oknum ya. Dan saya setuju dengan Pak Sekjen bahwa kalau misalkan ini sudah terang benderang begini, ini perlu komitmen semua pihak, apakah itu kepolisian, aparat Pemda, kelurahan, rakyat pada umumnya. Misalkan kalau di situ melihat ada penjualan palsu, ya harus bertindak. Kan ada tempat pelaporan misalkan. Nah ini kan menjadi PR kita semua, Mas Aryo. Jadi kita harus jujur bahwa masalah tanah ini ada. Mafia tanah, kalaupun mau dikatakan mafia tanah itu ada, ya kan ada. Karena pasti banyak orang mengambil aksi untung dalam proses pemindahan hak tanah, jual beli, penguasaan tambang, untuk perkebunan, untuk perumahan. Bayangkan sekarang misalkan di Jabotabek, itu kalau kita mau lihat, saya lihat di peta BPN itu, ada misalkan zona biru. Biru ini tetap untuk pertanian sebenarnya. Tetapi kalau mau kita lihat faktanya, Mas Aryo, di situ perumahan semua loh. Nah, di mana misalkan komitmen Pemda, komitmen BPN, komitmen penegak hukum, tentu menurut saya ada permainan. Kenapa misalkan sawah yang tidak boleh diganggu-gugat menurut peraturan pemerintah daerah, kemudian dari BPN itu menjadi zona pertanian, kenapa misalkan tiba-tiba bisa menjadi properti di situ? Nah, oleh karena itu, mari kita ini rapikan semua. Persoalannya sangat besar dari Papua sampai Aceh. Sekali lagi, ketika misalkan ada persoalan tanah, ujung-ujungnya dirugikan adalah rakyat kecil, ya kan? Nah, misalkan masalah pemalsuan, masalah oknum tadi, ya saya kira negara harus hadir lah, Mas Aryo. Baik, Pak Tony, ini saya juga punya satu contoh dari hasil investigasi tim kami. Ini ada beberapa akte yang diduga palsu. Ini tanda tangannya sama. Ini ada sampai 4 sampai 5 orang. Ini tanda tangannya sama semua, begitu ya. Nah, saya mau tanya ke Mas Tony, kalau kayak begini mainnya gimana ya? Jadi saya pernah bareng dengan ya yang dibilang bolehlah mafia. Memang beliau ini mantan pejabat di desa selama 5 periode. Jadi saya banyak belajar dari beliau ini, termasuk tadi yang ditunjukkan oleh Mas Aryo itu. Itu sampai saya pernah jadi saksi di satu pengadilan, Pak, sengketa tanah. Tetapi ujung-ujungnya tetap aja yang memalsukan, yang memanipulasi data itu menang.
Kenapa? Karena tidak ada uji material, Pak. Padahal kalau BPN diberikan kuasa untuk uji material atau hal-hal seperti itu, kemungkinan bisa terbongkar semua, Pak, manipulasi data tersebut. Nah, menarik. Siapa yang punya uji material, Pak Nur Marzuki? Kita bukan uji material, kita tidak punya uji siapa formil. yang selama ini punya hak uji material? Ya penegak hukum tentunya. Penegak hukum. Kita bisa nyatakan palsu itu apabila telah di laboratorium kepolisian, dibawa kepada pengadilan, diputus pengadilan bahwa itu adalah palsu. Termasuk tadi, kalau misalkan saya begitu ya, menggunakan jasa Pak Tony untuk memasukkan misalnya tanah Bapak gitu ya. Ya. Jadi kemudian saya jadi pemiliknya jadi Bapak dan saya. Nah, Ya. kemudian kita ke BPN, itu bisa diuji nggak Pak? Artinya bisa tahu nggak BPN yang sebenarnya pemilik aslinya Pak Nur Marzuki bukan saya gitu, tapi saya menggunakan Pak Tony untuk memasukkan itu sehingga yang punya kita berdua. Nah, Kalau itu BPN dokumen-dokumen kita tidak, di samping kita tidak punya kewenangan untuk menguji itu, karena semua lembaga diberikan pengujian itu, nanti negara ini malah kacau malah. Sehingga ada lembaga-lembaga yang melakukan uji. Tetapi kami, walaupun dia dokumennya itu disampaikan kepada kami masih ada juga pengujian di lapangan, kebenaran fisik di lapangan. Jadi tidak semata-mata pengurusan sertifikat itu hanya sepotong surat itu, tapi kita juga ke lapangan. Kita pastikan batasnya, kita pastikan letaknya, kita pastikan luasnya, tetangganya. Ini semua kita lakukan pengujian. Ada pengumuman biasanya. Dan untuk tanah-tanah adat biasanya kita umumkan selama 2 bulan. Gitu. Nah, untuk kemudian bisa keluar sertifikat, itu kan harus didaftarkan BPN juga kan? Banyak tahapan-tahapan yang dilakukan. Artinya tidak mungkin kalau tidak ke BPN, itu sertifikat tidak mungkin bisa keluar. Oh pasti seperti itu. Tetapi bisa saja sertifikat itu palsu. Apa yang nggak bisa dipalsukan di Republik ini? Jadi banyak dokumen-dokumen sertifikat itu yang juga sesungguhnya itu kita lihat datang ke kita. Ini bukan produknya yang dikeluarkan oleh lembaga BPN. Terjadi dia. Oke, Pak Tony. Nah, kalau untuk yang palsu-palsu itu bermainnya dengan siapa? Biasanya Pak, kalau untuk memasukkan itu terus terang kami tidak pernah melakukan. Tetapi mengenai sertifikat ganda itu biasanya ada kawan kami mafia juga. Itu dia menjual tanah sertifikat. Kemudian dengan alasan ini mau kita balik nama segala macam. Nah sertifikat tersebut pura-pura hilang. Pura-pura hilang, kemudian dia laporan kehilangan ke kepolisian. Nah, kalau sekarang ini kan kalau laporan kehilangan akte jual beli atau sertifikat itu polisi itu cek fisik Pak ke lokasi biasanya seperti itu. Nah, apabila kemudian sudah ada laporan kehilangan, dibuatlah kembali ke BPN akhirnya 2 sertifikat, Pak. 2 sertifikat yang palsunya aspal ya, yang aspalnya yang buat baru itu diserahkan kepada pembeli. Kemudian si penjual ini menjual kembali ke pihak ketiga keempat. Demikian, Pak. Baik. Ada yang kemudian sekarang dikeluhkan adalah bagaimana cara pengembang atau developer memainkan tanah. Kami akan ungkap saat lagi tetap di Benang Merah. Masih ingat tadi di awal Anda mengatakan sesungguhnya tidak ada mafia tanah. Anda masih yakin dengan pemaparan Pak Tony di barusan bahwa mafia tanah itu nggak ada? Ya. Jadi itu sebenarnya hanya oknum yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari sistem administrasi pertanahan. Istilahnya daerah abu-abu. Kita tahu kan semenjak zaman kolonial sampai sekarang itu ada tanah-tanah bekas tanah adat, desa atau sistem tanah adat yang sampai sekarang ini sistem administrasinya kadang-kadang tidak akurat, tidak lengkap. Termasuk juga batas-batasnya. Termasuk juga tanah-tanah yang tanah-tanah barat. Yang semestinya setelah adanya UUPA 20 tahun, tanggal 24 September tahun 80 itu sudah nggak boleh lagi, sudah dikonversi. Nah nyatanya sampai sekarang ini masih berlaku. Jadi kalau kita mau mengatasi katakanlah ada mafia pertanahan ataupun bagaimana supaya sistem pertanahan kita ini baik, memang kita harus betul-betul melihat dari tujuan kita hidup bernegara. Tujuan hidup bernegara ini ada di konstitusi pasal 33. Nah sehingga nanti sistem pertanahan, administrasi pertanahan kita ini bisa menjadi satu kesatuan. Sekarang yang menangani pertanahan lebih dari 8 kelembagaan, kementerian. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ini kalau penonton, ini sekarang penonton ini pasti sedang
sedang marah, gregetan, mereka bilang, oke begitu ya ternyata pantesan saya jadi korban. Yang kayak gini-gini kan gimana bisa memberantas? Ini banyak yang nonton pasti sedang marah ini. Oh Ya. begitu ternyata mainnya ya, pantas selama ini saya kalah. Ya, jadi dalam hal ini memang ke depan pemerintah bersama dengan DPR dibantu juga nanti oleh organisasi seperti IPAT ini. Jadi bagaimana dengan sistem penata usahaan pertanahan ini secara komprehensif, integral, holistik, supaya nanti tidak ada lagi yang namanya pemalsuan, manipulasi, termasuk juga pendataan. Jadi dari penata usahaan, penadministrasian, termasuk pensertifikatan. Dan ke depan stelsel pendaftaran juga sudah saatnya kita menggunakan stelsel yang positif. Jadi kita ini bukan pendaftaran akte. Seperti tadi kan banyak itu, akte-akte bodong. Nah nanti yang didaftarkan itu adalah pendaftaran hak. Dengan sistem tolerans tadi, jadi stelsel positif, sehingga sertifikat itu menjadi alat bukti yang mutlak. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Dan banyak sekali sekarang tanah-tanah adat yang sekarang ini belum didata. Batas-batasnya dan lain sebagainya. Nah, kelemahan dari area abu-abu ini suka dimanfaatkan, yang katakan oknum-oknum tadi, untuk memanfaatkan itu. Bahkan ada masyarakat yang sudah punya sertifikat, itu digugat. Hanya lantaran punya perponding, punya sedesa, data administrasi yang kadang-kadang nggak jelas. Begitupun dari pihak kelurahan. Kepala-kepala desa sering sekali mengeluarkan surat-surat tanah berkali-kali terhadap objek yang sama. Nah inilah mungkin ujung tombak kantor pertanahan dengan kelurahan, ini betul-betul yang namanya sedesa ataupun letter C ataupun juga sistem tanah-tanah adat yang di luar Pulau Jawa ini mulai dibenahi secara administrasi. Sehingga hal-hal yang seperti ini dapat kita tekan, kita minimalisir. Saya jamin kalau dia selaku PPAT nggak akan melakukan hal-hal seperti yang dikatakan oleh Pak Tony tadi. Baik, Pak Tony, Iya Pak. masih bersama kami? Masih Pak. Pak Tony, saya kemarin dapat cerita dari kawan begitu ya. Ada modus juga yang sekarang sedang, ya mungkin sudah berlaku lama, itu para pengembang perumahan atau developer. Biasanya kalau sudah naksir tanah di satu daerah, dia akan bikin sertifikat ganda, kemudian dia bisa menang. Itu ada ya modus-modus kayak begitu? Ada Pak, sering kali terjadi seperti itu. Itu biasanya gimana tuh? Itu biasanya sih bukan developer besar ya, biasanya itu yang untuk klaster-klaster kecil Pak. Oh gitu. Biasanya pemainnya seperti itu. Jadi ada lokasi misal 5.000 meter di bawah 1 hektar lah. Mereka bermainnya seperti itu Pak. Dibuatkan sertifikat ganda dengan cara-cara yang seperti tadi. Seperti itu. Nah kalau developer besar biasanya kemarin-kemarin itu di tahun 95-an itu. Nah makanya ini BPN juga kok mestinya kan dia membebaskan satu tanah kas desa dengan alasan tanah kas desa tersebut dirislah. Rislahnya kita nggak tahu kemana, nggak jelas, tetapi BPN mengeluarkan sertifikat induk buat perumahan tersebut. Itu banyak, bahkan sudah di blow up dari tahun berapa juga sudah ada itu di surat kabar juga. Itu sampai sekarang juga memang banyak korban yang masih nasibnya itu tergantung. Gitu. Masih banyak beberapa kepala keluarga yang tidak jelas nasibnya. Itu terjadi, Pak. Nah, berdasarkan pengalaman Anda, misalkan saya gitu ya mau jadi pengusaha klaster, saya naksir tanah ada 5.000 meter, terus pakai cara-cara yang tidak baik. Nah, itu kira-kira siapa yang harus saya amankan, siapa yang harus saya guyur? Yang jelas ya, pertama itu biasanya si orang-orang developer tersebut kan datang ke lokasi, Pak. Datang ke lokasi, kemudian pura-pura mengukur area tersebut, sehingga masyarakat di situ tertarik, ini ada apa? Gitu. Disitulah ketahuan, data-data itu baru mulai muncul, Pak. Datang juga pemain-pemain, biung-biung itu mulai berdatangan ke situ. Datang juga oknum kelurahan, oknum kecamatan. Nah, di situ baru mulai terjadi koordinasi dan konsolidasi dalam tanda kutip. Demikian, Pak. Oke, hanya sampai di kelurahan aja, oknum kelurahan aja. Ya jelas melibatkan tak kembali lagi, Pak, ke oknum PPAT. Karena enggak tanpa ada PPAT itu tidak akan menjadi sertifikat induk. Begitu, Pak. Sudah sampai PPAT aja. Ya, sampai oknum PPAT sampai oknum PPAT aja. jelas ke BPN. Ke BPN juga? Iya, kan oknum sertifikat juga yang menerbitkan BPN, Pak. Oke. Ada komentar? Ya. Pak Tony, apa benar itu oknum atau PPAT? Udah lihat SK-nya? Ada, Pak, pelangnya ada, segala macamnya ada. Memang PPAT jelas, Pak. Oke. Pak Nur Marzuki tadi bilang ada oknum BPN lagi. Sekali lagi disebutkan ada oknum BPN lagi. Kalau saya tanggapi berkaitan sertifikat ganda, kalau sekarang ini sudah tidak mungkin lagi terjadi.
Karena kita sudah Masa lalu menggunakan computerized dalam sertifikasi. Kita pendataan peta kita sudah mulai lengkap. Yang mungkin pemalsuan dia memang dibuat sertifikat yang di luar dari produknya BPN. Itu yang jadi. Dan kita tahu mana yang asli, mana tidak. Karena kita punya kode-kode tertentu, wilayah tertentu. Banyak kode-kode yang kita dapat ketahui. Kadang-kadang dia sesungguhnya itu kodenya kita pakai adalah di Jakarta. Ternyata dia bukan nomor Jakarta. Itu jelas, itu sudah ketahuan bahwa itu bukan produknya lembaga kita. Dengan kasat mata kita bisa lihat sudah. Oke, Pak Tony, kira-kira kalau ya saya sebagai pengembang begitu keluar duit berapa sih untuk bisa dapat sertifikat gitu? Wah, kalau disebutkan fantastis, Pak. Karena mereka juga mencari untung yang luar biasa. Ratusan Tadi yang juta? Pak BPN bilang itu betul memang, tetapi Pak, di bawah tahun 1997 itu peta rincik itu belum terdata semua di BPN. Bapak boleh cek di tiap BPN, Pak. Di bawah tahun 1997. Jadi kami bermain itu di wilayah itu, peta-peta yang belum masuk ke sistem computerized BPN. Jadi kalau sekarang nggak bisa, udah nggak bisa? Kalau sekarang memang sudah canggih, Pak. Sudah mutakhir untuk BPN, Pak. Baik, diakui juga akhirnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Kami akan membahasnya di segmen terakhir. Tetap bersama kami. Kembali bersama Benang Merah, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Pak Safran? Baik. Jadi kalau toh ada mafia pertanahan, biasanya dia memanfaatkan dengan lemahnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Nah, sekarang banyak masih tanah-tanah yang belum terdaftar, tanah-tanah ex adat dan lain-lain. Nah, ini udah saatnya harus semua diinventarisasi, diadministrasi, disertifikasikan semua, sehingga semua tanah ini sudah terdaftar. Yang kedua, sistemnya sudah menggunakan sistem IT online, termasuk juga nanti PPAT di dalam pendaftaran tanah, pengecekan, dan masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut di dalam bagaimana mengecek tanah-tanah di Indonesia. Nah, sehingga kalau ini sudah dilakukan semua, hal-hal yang pemalsuan dan lain sebagainya ini akan dapat dicegah, dihindari. Mas Yandri? Ya, saya kira semua kita harus mengakui memang masalah ada ya. Dari hari ke hari tetap ada. Oleh karena itu perlu komitmen moral, Mas Aryo. Jadi dari kalangan terbawah sampai teratas, apakah itu pejabat, kemudian pemain di tanah itu sendiri, itu harus punya komitmen moral bahwa tidak perlu lagi kita bermain dengan aturan yang ada, kemudian kita kangkangi aturan itu. Nah, DPR dan pemerintah hari ini juga sedang melakukan penyempurnaan terhadap persoalan-persoalan pertanahan dengan sedang dibahasnya RUU Pertanahan yang insya Allah tahun 2016 ini selesai. Itu bagian dari penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Nah, kalau itu semua kita lakukan, DPR dan pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan, kemudian diikuti dengan komitmen moral semua anak bangsa, tentu saya optimis ke depan kita akan mengakhiri semua sengketa pertahanan, termasuk mafia pertahanan tidak bisa lagi bermain. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Dr. Zuki. Dalam kita ingin mengurangi sengketa pertanahan, ini tidak semata-mata mampu dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang tidak kalah penting adalah pemilik tanah itu menjaga tanahnya, menggunakan tanahnya. Karena tanah-tanah yang sengketa itu umumnya tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Kita tidak pernah mendengar sengketa di Pondok Indah, di komplek-komplek, karena tanah itu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga tanah yang kosong itulah dimulai dengan masuknya masyarakat, dia serobot, kemudian dia tindak lanjut dengan pembuatan surat-surat palsu kata mafia tadi. Sehingga yang tidak kalah penting adalah kita jaga masing-masing tanah sebagai aset milik kita dan kita daya gunakan supaya punya nilai produktif dia. Untuk oknum-oknum yang kemudian terbukti misalkan terlibat, apa yang dilakukan? Kita harus tindak. Dan dari jajaran kami, Pak Menteri sudah menggariskan dari pusat dan daerah untuk tidak mencoba bermain-main di bidang pertanahan. Beliau sudah tegas dan itu tidak boleh dan harus mempunyai suatu sikap semangat untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan. Terima kasih. Apa yang kami tanyakan malam hari ini, sungguhnya tidak ada niat atau maksud untuk mengajari, namun kami memberikan informasi dan bukti kepada masyarakat bahwa mafia tanah itu terjadi dan itu dilakukan. Nah, sampai dengan malam hari ini,
Pak.